yaitu kisahnya Ibunda Siti Hajar. Ingat Siti Hajar, ingat apa Bu Pak? Zam-zam, prosesnya apa? Safa Marwah. Berapa kali bolak-balik? 7 kali. Lagi ngapain bolak-balik 7 kali? Kalau pakai logika Bu, perlu nggak nyari air? Hanya untuk mencari air, bolak-balik di tempat yang sama sampai 7 kali, perlu nggak? 2 kali cukup Pak. Yang satu nyari air, yang kedua memastikan. Selebihnya lebih baik keliling ke tempat yang berbeda. Potensi menemukan airnya lebih besar ketimbang bolak-balik di tempat yang sama, betul? Tapi kenapa Bunda Siti Hajar Bapak Ibu itu kok bolak-balik di tempat yang sama? Karena Bapak Ibu Siti Hajar cerdas. Dia tahu betul bahwa di sini tuh nggak mungkin ada air. Ini lembah yang tandus, nggak ada penduduk, nggak ada tanaman, maka nggak ada air di sini. Dan yang bisa menurunkan air hari ini hanya Allah. Tapi dia sadar tugas seorang hamba nggak boleh hanya diam. Tugas dia adalah bergerak. Dan ketika dia bergerak, Bapak Ibu, itu bukan lagi mencari air, tapi lagi ngerayu yang punya air. Dia berikhtiar karena mencari ridhonya Allah, karena dia tahu yang bisa memberikan air hanya Allah. Bu, kalau kita bergeraknya karena Allah, maka bos kita siapa? Inilah konsep IOA. Bergeraknya karena Allah, maka bosnya Allah. Maka yang nilai kerjaan kita siapa? Yang nilai siapa? Yang bayar siapa? Siap-siap tuh dapat bayaran dari Allah. Kan gitu ya. Warzuqhum min haitsu la yahtasib. Ketika di puncak ikhtiarnya Bapak Ibu sudah lelah luar biasa, di putaran ke-7 Allah hadirkan yang namanya Zam-zam. Coba lihat, coba diteliti Bapak Ibu, yang namanya Zam-zam itu keluar dari mana? Dari Safa atau dari Marwah? Atau di antara keduanya? Dari mana? Ternyata Zam-zam bukan dari Safa, bukan dari Marwah, bahkan bukan di antara keduanya, tapi dari tempat yang berbeda. Ketika bayi Ismail diletakkan, kemudian kakinya kena tanah, disitulah keluar air Zam-zam. Artinya apa, Bu, Pak? Yang namanya Zam-zam tidak mesti datangnya dari jalur ikhtiar Anda. Saya ulangi Bapak Ibu, yang namanya Zam-zam tidak mesti datang dari jalur ikhtiar Anda. Ini yang kami sebut profesionalisme Siti Hajar. Ampuni hamba ya Rabb yang masih banyak kelirunya. Ampuni hamba ya Allah yang masih banyak lalainya. Ampuni hamba ya Rabb yang masih banyak sok tahunya. Ampuni hamba ya Rabb yang masih banyak sombongnya. Ampuni kami ya Allah yang masih banyak maksiatnya. Ampuni kami ya Rabb yang masih jarang bersyukurnya. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami hari ini ya Rabb, agar kami semua bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang sebenar-benarnya hamba. Lembutkan ya Rabb hati-hati kami. Jangan biarkan ya Allah hati ini mengeras lagi ya Rabb. Hamba kangen ya Allah, hamba rindu ya Rabb. Ingin sekali rasanya ya Rabb bisa merasakan nikmatnya berdoa lagi kepadamu. Ingin sekali rasanya ya Rabb bisa merasakan nikmatnya ibadah lagi kepadamu. Ucapkan ya Rabb hidayahmu ke dalam hati-hati kami. Perkenalan dulu, nama saya Siti. Kebetulan saya masih orang Ciamis. Kerja saya profesi sebagai perawat. Setelah saya mengikuti kajian dari Kang Dedi, mungkin hati saya lebih terbuka. Dan saya itu punya keinginan untuk membuka perawatan home care. Jadi ditunjukkan untuk perawatan home care, saya tidak memberikan kontribusi atau biaya untuk pasien saya. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan ridhonya saya menolong pasien saya mendapatkan kebaikan saya di hati.
itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini, dan saya bisa menghadiri dengan suami saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti kelas ini. Terima kasih sekali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya. Apa yang terjadi di sekitar kita adalah kehendaknya. Sadarilah, wahai manusia, pasrahkan hanya padanya. Just focus on Allah, hidupmu kan bahagia. Serahkan